Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Jemaat Zion Church of Christ. Selamat datang kembali di ibadah online I Start With Jesus, di mana setiap pagi pada waktu pagi hari ini kita sama-sama mau datang kepada Tuhan di dalam penyembahan, pujian kita, bahkan di dalam doa. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Romi Matulesi. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian juga boleh mempersiapkan perangkat perjamuan kudus berupa tubuh dan darah Yesus Kristus. Begitu juga dengan minyak urapan boleh dipersiapkan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang melimpah. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Bapa atas penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu melalui pujian kami, melalui penyembahan kami, melalui sikap hati yang datang kepadamu. Biar Engkau yang mengurapi dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, firman Tuhan katakan bahwa dalam Matius 18 ayat ke-20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, firman Tuhan katakan aku di situ, ada di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu percaya, pada saat kita menyembah Tuhan, memuji, menaikkan syukur kita, Tuhan hadir di tengah kita. Kita mau senangkan hati, kita mau berikan pujian kita, syukur kita kepada Tuhan. Mari angkat pujianmu, penyembahanmu kepadanya. Oh, haleluya. Biar Roh Kudus, Rohnya mengalir, memenuhi kita. Mari puji syukur. Sebab dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dia ada di tengah umat-Nya yang memuji, yang menyembah. Mari beri pujian syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata atas setiap pujian kami. Mari katakan lagi, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata Tuhan. Setiap pujian umat, mari katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku bertakan. Mari katakan lagi, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu mengalir Tuhan di tengah kami. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Mari sama-sama katakan lagi ini. Mari lebih tinggi lagi kita mau katakan, angkat hatiku, ku pandang kekudusan
rasakan. Mari katakan, ku angkat hatiku, kekudusanmu mengalir di tengah kami saat ku sembah. Oh, ku puji, ku rasakan kehadiran saat ku sembah. Kami puji saat ku sembah. Oh, ku puji, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi kita katakan, saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kau hadir di tengah kami. Hadirat-Mu yang ku rindukan, bersekutu denganmu, itu kerinduan kami. Diam di dalam hadirat-Mu, ku beroleh kekuatan, ku beroleh kedamaian, ku beroleh kesembuhan. Mari angkat suaramu, mari angkat hatimu menyembah. Dia ada di tengah kita, Yesus. Kekuatanku hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Yesus, mari lebih lagi angkat suaramu, puji, sembah, tinggikan namanya Yesus Tuhan. Bebaskan rohmu untuk menyembah, memuji namanya. Ia layak, sebab Dia sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya di dalam namanya, hanya di dalam namanya. Oh, haleluya. Ya, satu-satunya Tuhan yang kami hanya andalkan, Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya satu-satunya yang kita andalkan. Apapun keadaanmu, mari andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kekuatan manusia. Ku percaya, karena Dia sanggup memberkati, Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup memulihkan. Mari katakan lagi, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
menemukan kekuatan, sumber kedamaian, satu-satunya ini pengakuan kami Tuhan, yang ku percaya Kau memberkati. Oh, Kau sanggup menyembuhkan. Mari lebih lagi, mari katakan dengan segenap hati, haleluya. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Kau Tuhan memberkati. Oh, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Mari katakan, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Mari katakan sekali lagi, Engkau Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Mari beri sorak-sorak tepuk tangan yang meriah. Dia layak menerima segala pujian. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam program I Start with Jesus, di mana setiap hari Sabtu pagi jam 5.30 kita senantiasa beribadah di dalam yaitu pujian penyembahan, kebenaran firman Tuhan, lalu ada sakramen tubuh darah Yesus, lalu kita juga masuk dalam doa pengurapan minyak, dan terakhir kita ada doa bersama-sama dengan iman memperkatakan setiap berkat yang Tuhan sediakan. Dan puji nama Tuhan, saya percaya saudara sudah diberkati di dalam kegiatan di dalam ibadah praise and worship tadi sebelumnya, dan saya percaya Tuhan bertata di atas pujian penyembahan umatnya. Nah, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau mengajak saudara dan saya setiap kita untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan di pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan, menikmati setiap janji Tuhan, setiap kebenaran, setiap jaminan Tuhan. Dan kami percaya bahwa hikmat Tuhan menuntun kami, sehingga segala aktivitas kami berjalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus ambil alih dari awal, pertengahan, sampai dengan selesai. Roh Kudus sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang aku pakai untuk menjelaskan setiap kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, dimanapun anak-anak Tuhan ini berada, baik yang mengikuti secara live ataupun rerun, juga mereka yang ada di luar kota ataupun yang ada di luar negeri, mereka semua diberkati Tuhan, menikmati setiap kebenaran firman Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah saudara, saya senang sekali kalau menyambut kehadiran saudara di dalam kegiatan-kegiatan program-program Gereja Zion Church of Christ. Saya juga rindu mengajak saudara untuk selalu mengikuti program-program kami, juga kegiatan ibadah kami, yaitu setiap hari minggunya, yaitu di gedung Menara 1 Sentra Kelapa Gading, dekat area Bundaran Kelapa Gading. Tidak terlalu sulit untuk mencari tempat kami, yaitu saudara boleh hadir bersama-sama di jam 8 pagi atau di jam 10 pagi, 2 kali ibadah kami mengadakan. Dan saya percaya bahwa ketika saudara hadir bersama-sama, saudara bisa menikmati setiap berkat bersama dengan setiap jemaat Tuhan yang hadir bersama-sama di setiap hari minggunya. Dan kami juga disiaran online setiap hari Minggu, jadi ibadah raya juga kami siarkan secara online melalui siaran YouTube channel Zion Church of Christ. Saudara bisa melihat video-video yang sudah ada, berkat maksud saya adalah kebenaran-kebenaran firman, ibadah-ibadah yang sudah kami recording, semuanya ada di sana, dan saudara bisa mengikutinya dari sesi yang terdahulu sampai dengan sesi yang paling baru.
Dan di pagi hari ini saudara, satu tema firman Tuhan yang saya bawakan, itu judulnya adalah tentang hidup bermanfaat bagi orang lain. Ini penting, hidup bermanfaat bagi orang lain. Jadi bukan tentang diri kita, bukan tentang apa yang kita mau, bukan tentang siapa kitanya, tetapi bagaimana kehidupan kita menjadi dampak buat orang di sekitar kita. Apa alasannya? Ini yang akan saya bagikan buat saudara. Nah, saya mau mengajak setiap kita di pagi hari ini, saudara, untuk coba berpikir sejenak bahwa tidak ada satupun anggota keluarga Anda yang lahir 7 generasi di atas Anda yang pernah Anda temui. Betul nggak sih? Apakah saudara pernah ketemu dengan 7 generasi di atas saudara? Oke, mungkin cuma 1 generasi, paling maksimal 2 gitu ya. Tapi pernah nggak sampai 7 generasi gitu saudara? Nah, demikian pula 7 generasi setelah Anda, tidak ada satupun dari mereka juga yang akan bertemu dengan Anda setelah Anda selesai. Memang sepanjang zaman ada orang-orang yang hidupnya mempengaruhi hidup dan pikiran generasi-generasi berikutnya, sehingga di setiap generasi dia dihafal, diingat dan lain sebagainya. Oke, tetapi orang-orang yang sedemikian itu tidak banyak. Ya, tidak banyak. Misalkan saya kasih contoh nih, Abraham, Musa, Daud, lalu seorang pakar yang bernama Plato, lalu ada Konghucu, ada Mahatma Gandhi, dan yang lain yang belum saya sebutkan. Tetapi mereka yang tadi saya sebutkan adalah orang-orang yang termasuk dalam jumlah kecil yang memberikan pengaruh, yang masih diingat terus-menerus. Hanya orang-orang ini, dalam artian nggak banyak orang-orang yang memberikan pengaruh yang terus-menerus antara generasi. Selebihnya hanyalah orang-orang biasa yang sesaat ada, lalu setelah itu mati dan ditelan bumi. Seperti kalau kita bangun pagi, saudara, ada embun yang memenuhi taman di pagi hari, lalu setelah itu lenyap tanpa bekas. Nah, pengkhotbah menyadari, penulis pengkhotbah maksud saya menyadari siklus seperti ini. Itu sebabnya penulis pengkhotbah dia menulis dan dia berkata seperti ini. Dalam pengkhotbah pada pasal yang pertama, pada ayat yang ke-11 dikatakan, kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Nah, saudara, pengkhotbah mengatakan bahwa tidak ada ingatan akan hal-hal yang terjadi di masa lampau, dan hidup yang sekarang engkau hidupi juga itu akan dilupakan oleh orang-orang yang lahir beberapa generasi selanjutnya. Menurut tulisan pengkhotbah, betapa sia-sianya hidup manusia yang begitu singkat ini. Nah, sesungguhnya penulis pengkhotbah menuliskan demikian itu bukanlah bermaksud untuk membuat kita ini, manusia yang hidup sekarang itu menjadi pesimis atas kehidupan ini, seolah-olah hidup ini nggak bersemangat lagi. Bukan, melainkan penulis pengkhotbah itu hendak membuat setiap kita sadar bahwa hidup kita itu akan sia-sia jika kita hanya hidup memikirkan untuk diri kita sendiri saja. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat, semuanya tentang diri kita, semuanya tentang maunya kita, pengejaran kita, pencapaian kita, dan lain sebagainya tentang kita. Dan kata penulis pengkhotbah itu sebuah kesia-siaan. Itu sebuah hal yang nggak bermanfaat, nggak berguna di dalam singkatnya hidup manusia di bumi ini. Nah, kita bisa saja menjadi orang yang sangat kaya. Kita bisa saja menjadi orang yang berjabatan tinggi di dalam hidup ini yang kita jalani. Atau kita menjadi orang yang sangat disanjung, menjadi orang yang sangat ditakuti.
Dan mungkin ada orang juga yang dapat melakukan apapun yang kita mau. Tetapi ingat baik, hidup kita akan berlalu tanpa arti. Makanya hanya ketika kita memiliki kehidupan yang hidup, yang ditandai dengan mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, relasi yang baik dengan keluarga, relasi yang baik dengan teman-teman, dan hidupmu bermanfaat bagi orang lain, maka itulah hidupmu menjadi kehidupan yang berarti. Saudara, ingat baik ini. Saya menjumpai ada orang berpikir dia muda terus. Ada orang berpikir dia enjoy aja hidupnya. Padahal jujur saudara, umur kita selalu ditambahin, nggak bisa di stop, nggak dapat di korting. Paulus sendiri berkata bahwa tubuh kita akan terus mengalami yang namanya kemerosotan. Semakin tambah usia, tidak mudah, kekuatannya semakin berkurang. Makanya saya jumpai orang yang merasa bahwa dia bebas melakukan apapun, dia hidup semau-maunya, dan dia melakukan aktivitasnya menurut apa yang dia kehendaki. Dia tidak membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Tadi saya sudah sebutkan, dia tidak membangun relasi yang baik dengan keluarganya, dengan pasangannya terutama. Bahkan ada orang yang bisa hidup gonta-ganti pasangan dan lain sebagainya. Dia nggak membangun relasi yang baik. Dan juga dia tidak membangun relasi yang baik dengan temannya. Seringkali ribut dengan orang, ribut dengan teman. Jadi dijauhin orang dan lain sebagainya gara-gara dia punya karakter yang tidak baik. Itu hidup yang nggak berarti sebenarnya, dan itu hanya merugikan diri dia sendiri. Nah, ini menjadi catatan penting. Hidup yang egois itu adalah gaya hidup orang miskin rohani dan miskin dalam hal relasi. Kalau sekarang kita menyadari tulisan pengkhotbah ini, kalau kita sekarang menyadari betapa singkatnya kehidupan ini, nah ini dia saya katakan, mulai sekarang, ingat ini, mulai sekarang pikirkan bagaimana hidup Anda boleh berguna bagi orang-orang sekeliling Anda. Sehingga ini, ingat baik, ketika Anda pergi nanti, ketika Anda akan meninggal nantinya, ada orang yang akan bersyukur dan berkata bahwa puji Tuhan, saya telah ketemu Anda. Puji Tuhan, saya telah bertemu dengan orang itu. Gara-gara dia, saya telah diberkati. Gara-gara orang itu, saya telah mengalami perubahan. Artinya bahwa Anda telah menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Pertanyaan ini akan saya bagikan buat saudara adalah, Anda mau diingat orang sebagai apa? Pada waktu Anda sudah selesai, pada waktu Anda sudah meninggal, dalam artian gak hidup lagi di dalam dunia ini. Itu bukan ditentukan nanti, tapi ditentukan sekarang, ketika kita masih ada nafas, ketika kita masih hidup, ketika kita masih beraktivitas. Nah, kalau saudara tahu bahwa sekarang sadar, waktu kita terbatas, waktu kita singkat, waktu kita tidak banyak, maka ayo, jangan sia-siakan waktu hanya untuk hal-hal yang gak berguna dan tidak bermanfaat. Jangan sia-siakan waktu hanya untuk hal-hal yang akan membuat Anda menjauh dari Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang hanya menarik Anda dari membangun relasi yang baik dengan keluarga Anda. Jangan sia-siakan waktu yang malahan menarik diri Anda dari teman-teman, dari membangun hubungan yang baik dengan orang sekitar kita. Saya berdoa buat saudara pagi hari ini, hati kita dicerahkan, pikiran kita dibukakan, dan kita menangkap pesan Tuhan ini untuk kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Nah saudara, kita akan masuk dalam sesi perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur di tangan saudara. Saya percaya bahwa orang yang makan tubuh Kristus, orang yang minum darah Yesus, dia ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam dia. Mintalah apa yang dia kehendaki, Tuhan pasti menjawabnya. Mari kita lepaskan roti dari anggur ini, kita angkat sakramen ini, bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami
bersama dengan keluarga, kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga oleh korban tubuh Kristus. Maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi, dan kami diberkati umur panjang, tidak terkapar di ruang ICU, dan tidak sakit-sakitan. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari bersama-sama dengan saya, kita angkat anggur ini, dan dengan iman kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal oleh korban darah Kristus. Maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit. Kami termeterai sebagai warga sorga, dijamin punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara, dimanapun berada melangkah, selalu dijagai pasukan malaikat surgawi. Aku tolak santet, aku tolak kuasa gelap, aku tolak dukun-dukun, roh-roh jahat, tidak berkuasa atas hidup kami. Oleh korban darah Yesus, maka mulai hari ini, kami dijamin mulut kami ada kuasa. Apa yang kami minta, apa yang kami doakan di dalam Kristus, digenapi pasti berhasil. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan, di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Di tangan saya ada minyak. Saudara juga boleh menyiapkan minyak. Ini adalah akan kita doakan minyak zaitun ini menjadi minyak urapan. Dan saya percaya pada waktu saudara melepaskan perkataan kuasa melalui minyak ini, sebagaimana para murid diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk mendoakan orang sakit, mengusir setan-setan, dan juga mendatangkan pasukan malaikat. Mari sama-sama dengan saya, kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan, saya punya kuasa menghadirkan pasukan malaikat. Mulai hari ini, dimanapun kami berada, selalu ada malaikat jagai kami. Mulut kami ada kuasa, tangan kami ada kuasa, menumpangkan tangan atas orang sakit, dan orang itu disembuhkan, melepaskan berkat atas setiap usaha pekerjaan, dan terjadi berkat yang berlimpah, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Nah saudara, Anda boleh oleskan, teteskan di atas kepala saudara, dan terjadilah seperti yang saudara imani, dan Anda bisa melepaskan berkat bagi pasangan Anda. Anda berdoa buat pasangan Anda bisa melepaskan berkat bagi keturunan saudara. Anda bisa melepaskan berkat bagi rumah Anda, bagi proyek Anda, bagi bisnis Anda, bagi tempat usaha saudara, atau building-building mana yang sedang Anda bekerja di sana. Saudara boleh melepaskan berkat. Bahkan ada proyek-proyek apapun yang sedang Anda nantikan, sedang Anda jalani, percaya lepaskan berkat, maka terjadilah kuasa, terjadi mujizat. Karena firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Jadi ketika kita memperkatakan kata-kata berkat, maka itu seperti magnet. Berkat-berkat akan datang mendekat sama saudara. Tetapi sebaliknya, kalau kita selalu atau seringkali memperkatakan kata-kata yang salah, kata-kata negatif, kata-kata yang mengandung kematian, maka jangan salah, hal-hal negatif itu akan seperti magnet datang mendekat kepada saudara. Tapi kalau sekarang saudara sudah dibukakan, pikiran Anda mengerti kebenaran ini, maka mulai hari ini, hanya katakan kata-kata yang memberkati, hanya katakan kata-kata yang membawa Anda ke dalam kehidupan yang menuju kehidupan yang besar. Dan di layar kaca saudara, ada yaitu teks ini, kata-kata doa ini, yang akan memberkati kehidupan saudara. Mari ucapkan bersama-sama dengan saya dari tempat kita masing-masing. Sama-sama katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Oh, haleluya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, kita sudah ada di penghujung acara.
Saya senang selalu bisa menyambut untuk bersama-sama dengan saudara menikmati setiap berkat Tuhan. So, pastikan saudara selalu tergabung bersama-sama dengan siaran-siaran kami. Dan saudara yang diberkati, merasa diberkati dengan siaran I Start With Jesus, so please share, like, comment. Anda boleh bagikan berkat ini, link ini kepada teman-teman, kepada keluarga saudara, dan biarkan mereka semua juga menikmati berkat-berkat sebagaimana saudara diberkati. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui siaran ini, juga terus dukung acara ini, dukung channel ini, agar channel ini terus membawa kabar kebaikan dan mujizat, kemuliaan serta keajaiban Tuhan bisa terjadi kepada setiap orang yang mengikuti siaran-siaran dari Zion Church of Christ. Saudara arahkan hatimu dan aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Maka terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku suatu hari nanti sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa lagi di program I Start With Jesus berikutnya, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Shalom. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah